yang telah memberikan nikmat sehat, yang telah memberikan kita kesempatan untuk dapat berkumpul di masjid yang sangat kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan pengajian rutin majelis taklim Masjid Al-Malim. Salawat beserta salam alhamdulillah selalu senantiasa kita kirimkan kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah mengantarkan kita dari alam jahiliyah menuju ke alam yang terang benderang yang syarat akan ilmu pengetahuan yang kita rasakan saat sekarang ini. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, kita akan langsung membuka acara majelis taklim pada siang hari ini dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kami Ibu Fitri Ari Dayani. Kepada Ibu Fitri dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Majelis Taklim Masjid Al-Malim yang akan disampaikan oleh Ketua Majelis Taklim Masjid Al-Malim, yaitu Ibu Normawila. Kepada Ibu Normawila dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'alama bil qalam 'alama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali. Amin amin ya rabbal alamin.
Beriring doa semoga keselamatan, kesejahteraan, keberkahan, keberkahan kepada kita dan keluarga kita. Insyaallah dengan adanya pengajian kita ini menambahkan keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ketua Majelis Taklim Masjid Al-Malik. Baiklah Ibu pengajian sekalian yang dirahmati Allah, insyaallah kita akan segera memasuki acara selanjutnya, yaitu acara inti tausiah sekaligus doa oleh Ustazah Sri Ariana SPD atau yang biasa disapa Bunda Yayan dengan tema praktek fardu kifayah cara mengurus jenazah. Namun mohon izin terlebih dahulu saya menyampaikan profil beliau karena ini adalah kesempatan yang sangat berharga sekali. Pada hari ini Bunda Yayan langsung hadir di masjid kita ini karena biasanya kalau mau minta pelajaran dari beliau ini antrinya panjang, kadang sampai 100 orang. Kita harus berkelompok baru bisa mendapat pelajarannya, saking begitu sibuknya beliau ini. Karena beliau ini adalah seorang trainer nasional ketahanan keluarga, kemudian juga merupakan ketua MUI Provinsi Bengkulu yang membidani perempuan remaja dan keluarga di Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Bengkulu, Masya Allah. Kemudian merupakan pengisi tetap keluarga Sakinah RRI Pro 1, kemudian merupakan pengisi juga di Mutiara Kolbu dan Sekolah Imam RRI, Sekretaris BKMP Provinsi Bengkulu, kemudian aktif di Brendai Basnas Provinsi Bengkulu, dan juga merupakan juri Hafiz Kecil RBTV selama 5 tahun. Mungkin sering terlihat wajah beliau di RBTV. Kemudian juga merupakan Sekjen Aliansi Perempuan Peduli Indonesia Alpin Chapter Bengkulu. Kemudian juga aktif dalam Komisi Mutiara Iman TVRI Bengkulu, pembina tim Medipan Indonesia dan MTTG Telkom Group, dan merupakan pengisi kajian tentang fikih wanita di Masjid Raya Baitul Izzah dan Masjid At-Taqwa Kota Bengkulu. Masya Allah. Semoga ini merupakan kesempatan yang sangat berharga. Mohon nanti Ustazah dapat memberikan pencerahan kepada kami, ibu-ibu jemaah masjid, ibu-ibu jemaah Majelis Taklim Masjid Al-Malik. Tanpa panjang lebar, kami berikan kesempatan kepada Ustazah Ruqayyah untuk memberikan tausiah. Ya, kita mulai dengan A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sebagai Islam, kalimatul ikhlas, wala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa alilati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ibu Ketua Majelis Taklim Masjid Al-Malik, Bunda Nur Mawira yang menghormati, Yunda Bunga, Dr. Ana, dan Bunda semua, alhamdulillah senang sekali bisa melihat wajah-wajah yang bersinar karena iman. Amin. Kayaknya masih muda-muda ya, kayak 17 tahun. Semoga Allah masukkan kita sebagai muslimah yang kelasnya kelas surga. Amin. Amin. Menjadi purnama yang terang benderang untuk masyarakat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling banyak manfaat bagi orang lain. Menyinari suami, menyinari anak, menyinari tetangga. Kalau nggak bisa jadi bulan purnama, minimal jadi bulan 1. Ada cara ya, tapi dikit ada manfaat ya. Dan semoga ilmu yang sedikit yang Bunga sampaikan
Bapak Ibu sekalian, jika langit itu 7 lapis, 1 minggu 7 hari, oke. Kemudian dalam bumi juga 7 lapis, hidup kita juga 7 kali berhijrah. Pertama, kita ada di dalam alam ruh, barengan itu dengan roh siapa? Nabi-nabi. Nanti tubuh giliran dilahirkan gitu. Jadi semua kita itu di alam ruh dan barengan diciptakan. Setelah itu pindah ke alam rahim. Setelah ke alam rahim pindah lagi ke alam dunia. Setelah alam dunia, pos pertama masuk ke akhirat adalah alam kubur atau alam barzakh. Setelah itu yang dibahas, kita dibangkitkan. Kemudian nanti itu di padang mahsyar, kemudian ada yang besar. Dan terakhir surga atau neraka. Luar biasa. Masih panjang nggak perjalanan? Masih panjang kan? Makanya Nabi mengatakan kullukum musafirun. Kita ini musafir. Jadi yang namanya musafir pasti capek. Betul nggak? Mau sebagus apapun pesawatnya, sebagus apapun mobilnya, namanya dalam perjalanan pasti capek. Bunga pernah naik mobil harganya 1 miliar. Mobil orang, bukan mobil bunga. Pergi keluar kota harganya 1 miliar katanya mobil itu. Pas naik juga sakit perut juga Bu, dan lemes juga karena jalan jauh. Yang namanya perjalanan kata Nabi kita pasti capek. Punya anak capek nggak Bu? Capek? Nggak punya anak? Udah tahu itu. Bentar. Punya suami capek nggak? Kadang-kadang capek tuh Bu. Capek hati. Yang punya suami capek juga. Capek. Double. Punya kerjaan capek. Yang kerja capek. Punya uang capek nggak? Sampai baginya ya. Enggak capek. Nah jadi emang begitu. Ya kalau sekarang haji hujan-hujanan gitu ya, capek lari-lari pagi-pagi sibuk ngurusin keluarga, ada kantor gitu kan. Ya wajar aja karena kita masih disebut Nabi sebagai musafir. Jangan sibuk sama dunia. Jadiin dunia ini jalan kita masuk ke surga. Ibu-ibu pernah nengok rumah Nabi kan? Nah, rumah Nabi kita Muhammad SAW itu di museum Nabi lebarnya itu 2,5 kali 3 meter. Itu ukuran kamar kita. Itu rumah Nabi. Nabi berani mengatakan baik di jannati. Rumahku adalah surgaku. Kalau masuk ke rumah beliau harus merunduk. Ini menunjukkan Nabi juga gak ada tuh piring-piring cantik. Kata ibu-ibu dulu gak ada rinso, Ustazah. Kalau ada rinso dapat piring cantik. Gak ada tuh barang-barang mewah gitu ya. Karena Nabi tahu bahagia itu gak bisa dilihat dari punya sepatu mah. Gak akan nemu bahagia kalau kita melihat yang urusannya tuh di dunia. Jadi jangan cari bahagia di luar diri kita. Jadi kita cari bahagia di dalam diri kita. Pernah dengar Nabi doa jadi miskin? Ibu berani nggak doa minta miskin sama Allah? Nabi bilang gini loh Bun, punten Bun. Nabi bilang gini, Allahumma akhina miskina. Ya Allah, hidupkan aku dalam kondisi miskin. Amin nabil iman, matikan aku dalam kondisi miskin ya Allah. Kemudian bangkitkan aku bersama orang-orang miskin. Ini nunjukin sama bunga, sama muda. Oke, kamu sibuk cari bahagia, boleh sibuk di dunia, tapi ingat dunia itu nggak ada lamanya. Ada yang berani minta miskin? Ada yang berani ya? Kalau ada yang berani mau kasih ijazah. Ya, jadi itu ya mengingatkan bunga bahwa kita masih panjang, kita ini masih
Ibu Gina bilang tentang luar biasa sebenarnya Allah kasih nikmat, ya. Nikmat apa nih? Nikmatul wujud, nikmatnya hidup. Allah kasih nikmat hidup. Biasanya kita akan merasakan nikmatnya hidup itu kalau kita kehilangan orang-orang yang kita cintai. Kemarin ada ibu-ibu sama suami bertengkar, Bunga bilang, Bunda bisa sabar nggak? Karena masalah suaminya itu bukan masalah yang melanggar syariat, tapi si istri nggak sabar, si suami juga mau nyerahin berani. Waktu kita sama pasangan gak lama, jadi suami itu ribut di dalam, pas lagi diskusi sama Bunga tuh membawa pisau, kayak main anggar, atau main anggar, maju mundur, maju mundur. Tahu nggak? Bulan lalu suaminya menikah. Bunga bilang, Dek, waktu sama suami kan gak lama ya? Iya, sabar-sabar. Selagi dia tidak melanggar syariat, tidak berzina, tidak melakukan dosa besar, ya. Jadi jangan waktu kita sama pasangan dalam nikmatin nikmat wujud, ya, nikmatin nikmat. Nikmatul akal, nikmatul hidayah, nikmat hidayah. Orang kalau nggak beriman, Quran bilang apa? Orang nggak beriman dalam Quran disebut kal-kasyaf, seperti kayu. Padahal hidup, tapi karena nggak ada iman dipanggil kayu. Quran juga bilang hijarah seperti batu. Kalau nggak beriman seperti batu dipanggil. Seperti kera, dianggap kera padahal dia orang, dia manusia. Karena nggak ada iman dipanggil itu. Nah inilah kita ingat bahwa hidup kita tidak lama, jadi kita persiapkan, ya. Dan kalau kita belajar fikih janais atau tajizul zanazah, biasanya kita mulai yang pertama. Ini kan biasanya workshop ya Bu. Kalau workshop itu kalau di Masjid Raya kemarin Bunga ngajarnya dari pagi sampai asar. Tapi mungkin nanti sebisanya Bunga ya nanti dicepetin, karena kita nggak belajar langsung praktek tapi teori dulu, ya. Jadi yang pertama, apa yang terjadi pada tubuh kita jika di dalam kubur? Ulama mengatakan pada saat masuk ke dalam kubur, hari pertama sampai hari kelima saudi badan. Jadi tubuh kita di dalam kubur hari pertama sampai 5 itu menghitam. Secantik apapun, setampan apapun, dia akan menghitam. Hari pertama sampai hari kelima. Semua kaget kalau ibu-ibu pergi ke salon dari pagi sampai maghrib. Kapan sholatnya, kadang kagak sholat. Kenapa sibuk aja? Bunga bilang ntar hitam loh di kubur, ya, sampai kagak sholat astagfirullah. Nah, hari ke-6 sampai hari ke-15 apa yang terjadi? Tubuh yang menghitam akan bengkak. Nah, itulah kenapa kain kafan itu kalau kita ngikatnya masuk ke kubur, ikatannya dilepas supaya menyempurnakan pembengkakan tubuh. Jadi bukan kalau nggak dilepas nanti jadi pocong, enggak ada urusan sama pocong. Jadi kenapa dilepasin? Itu menyempurnakan pembengkakan tubuh di dalam tubuh. Jadi tubuh kita yang bengkak itu jadi benar-benar sempurna bengkaknya. Jadi nggak diikat lagi talinya. Nanti Bunga ajarkan gimana supaya si tali dilepas dengan mudah dan gimana talinya diikat di bagian sisi kiri, bukan di tengah, supaya memudahkan si bapak-bapak yang menguburin, ya. Kan biasanya di tengah, kalau tengah susah, kalau di kiri pas dia menghadap kita langsung lepas, karena menghadap kuburan kan, jadi dia harus ini kan ke kanan, ya. Terus hari ke-16 sampai 25 tubuh yang membengkak akan pecah. Dan yang pertama kali pecah itu Bunda saya perut. Jadi jangan rewel sama makanan. Bunga sering marah sama bapak-bapak kalau rewel makan. Pak jangan rewel deh kalau istri masak, nyiapin makanan ya.
karena itu yang pertama kali pecah. Setelah itu hari ke-16 sampai 25. Bunga cerita populasi ya sayangnya, populasinya gitu. Nanti kalau ada yang nggak hancur, itu berarti di luar populasi. Rata-rata begitu. Hari ke-16 25 pecah semua, perut yang pertama kali pecah. Hari ke-26 sampai 50 apa yang terjadi? Mulailah belatung makan. Nah, yang belatung memakan seluruh tubuh kecuali dua, lidah sama otak. Jadi otak sama lidah belum dimakan di hari ke-26 sampai 50. Ya, jadi lidah yang dimakan, otak itu lidah sama otak belum. Tapi semua sudah dimakan sama belatung. Barulah 50 hari sampai 1 tahun belatung mulai memakan lidah, memakan otak, memakan kain kafan yang bau amis. Itu dimakan sama belatung. Ya. Sehingga ulama mengajarkan kalau mau memindahkan jenazah jangan di bawah 1 tahun, karena dikhawatirkan masih ada belatungnya. Jadi kalau di atas 1 tahun itu populasi memang belatung udah ngabisin seluruh. Nah kalau udah habis semua, apa yang terjadi sama belatung? Belatung tidak punya makanan, akhirnya kanibal. Belatung akan saling memakan. Nah ingat ibu-ibu ya, yang suka makan temen itu belatung. Jadi ada nggak? Ada. Jadi yang suka makan temen. Orang yang sakit ini sudah harus dikerumah. Maksudnya kita itu harus melihat. Ada sama kelihatan bersegera berzuzon kepada Allah kalau sakit. Berdoa tidak pakai jimat ya. Jadi pernah ya di zaman Nabi ada laki-laki yang sakit berat. Nabi nemuin jimat di pundaknya. Nabi langsung ambil dan Nabi buang. Jadi kalau sakit jangan pergi ke dukun. Khawatir kita meninggal dalam kondisi melakukan perbuatan syirik. Ya. Nah, pada saat udah sakit berat, ya, ini yang belum meninggal ini sakitnya berat. Kalau di rumah udah bisa diarahkan tempat tidurnya ke arah kiblat. Ke arah kiblat itu maksudnya gimana? Kepalanya kalau ini kan kiblat kita di sini ya Bu. Nah, kepalanya di sini nih. Jadi kalau dia berdiri, nah ini harus kiblat. Bukan kepalanya di sini, lebih kakinya. Pakai itu, pakai ya. Jadi kepalanya di sini, saya. Nah, jadi tempat tidurnya di mana? Di sini nih. Nanti ada siapa tahu, Pak. Yang jadi jenazah diikat, tapi enggak ini ya. Kita nggak hidup mati. Kemarin kita pakai mahasiswi IAIN karena mereka mendoyong dan nenek mau. Sama waktu di TV di Bengkulu, kata kita tertuju kan ngajarnya. Nah, kami pakai anak mahasiswi yang magung, nggak mau nenek-nenek takut, bapak gitu mau. Ya, jadi adakan tempat tidurnya ke arah kiblat. Kemudian talqin, baca yasin. Nah, ada anggapan kalau udah meninggal baca yasin begitu ya Bun. Sunnahnya baca yasin dalam hadis sahih bacanya pas sakaratul maut. Jadi kalau udah biasanya tuh udah nggak lihat, bunga tuh nengok pada papa bunga dia tuh nggak nengok bunga bilang papa ada yang papa nengok. Iyo berarti dia nggak mau. Ya udah Pak, baca Al-Baqarah ya Pak, diajarin Al-Baqarah, udah gitu baca kursi. Nah baca yasin. Memang belum ada, tapi kita sudah lihat papa tuh nggak nengok kita lagi. Itu Quran mengatakan bahwa kasyana tutup matanya dari buka. Dia nengok jin, dia nengok malah
cuma nengok syaitan itu dari sini. Jadi kalau dia udah melanggar lagi itu talqin. Talqinnya di mana sayang? Telinga kanan. Telinga kiri diapain? Ditutup. Bukan kanan kiri. Ya, jadi telinga kanan ditalqin, telinga kiri ditutup. Siapa yang tutup? Yang mentalqin. Jadi nanti ditutup telinga kirinya, telinga kanannya la ilaha illallah atau Allah, begitu. Nah, sekitarnya ngapain? Baca Yasin. Kalau udah sakarat, udah nanti dipraktekin, bentar lagi. Habis ini mau praktek, ya. Dah. Kemudian diingat kalau seandainya si ibu pejabat itu rambut ibunya tuh gimbal, bunga mandiin harus mengunci ikatan rambut ibunya. Wow banget, pesing banget. Bunga nangis duitnya banyak, kenapa nggak pakai babysitter? Pas mandiin tuh pesing banget. Orang kan jadi seuzon itu. Bunga diem kalau bunga dia, termasuk bunga pernah mandi beberapa jenazah orang ini dan kita diem. Tapi pas itu tuh bunga merasa kok anak. Kalau dia nggak bisa urusin ibunya, panggil babysitter, dia banyak duit, dia kasih duit. Oke, mandiin bersihin, itu jadi upatan. Bu, punten ya Bu, rambut harus susah, nyampoinnya nangis pakai minyak, coba. Pakai minyak bukan nggak bisa pakai sampo, gitu kan? Jadi digunting Bu, gunting pelan, kan nggak boleh gunting rambut, ikatannya digunting. Satu-satu nangis dengan bukunya hitam-hitam. Nah, kalau kita nengok orang tua kita udah sakit berat, potong bukunya, potong buku kaki, buku tangan. Ya, kalau dia pakai pempes bersihin ya. Kalau cukur aja nggak apa-apa, bulu keteknya apa? Selagi dia masih hidup, karena setelah meninggal tidak ada cukuran, nggak ada potong-potong, nggak ada korek-korek. Kalau dia pakai gigi palsu, lepasin pada saat dia sakaratul maut, dia sakit berat dilepaskan. Tapi bunga kalau dia udah meninggal, dibawa sampai ke kubur. Dosa nggak? Ya enggak sih. Kalau udah nggak boleh menyiksa jenazah, dikorek spiralnya, dikorek susu KB-nya, dikorek gigi palsunya. Cuman yang jadi masalah ustazah giginya gigi emas, nah itu bahaya. Jadi warisan. Kalau gigi emas warisan itu, ya. Ibu-ibu Eropa lagi belajar gigi farok itu gigi waris. Lagi hitung-hitung berapa dapat berapa. Dah, lanjut ya, lanjut saya. Jadi pada saat itu udah bersih-bersih, jangan niat dalam kondisi kotor, diusahakan. Apalagi kita orang tua atau suami ibu ya, kalau kondisi sakit berat kita akan bersih-bersih sebelum meninggal. Kenapa? Karena kalau udah meninggal tidak boleh ada kutu. Gimana kalau kutunya hitam? Itu yang repot, bunga bersih satu-satu pakai apa? Pakai tusuk gigi. Pelan-pelan satu-satu disiram karena hitam-hitam. Nah kalau kita udah bersihkan, ya ini karena nggak boleh dipotong di bawah semua. Ada yang ribut kemarin masih pakai spiral ustazah, cak mau ya di bawah, nggak mungkin bunga orang kabinanya gitu. Ya, jadi nggak boleh nyiksa jenazah, ya Bu ya. Jadi itu. Jadi setelah baca Yasin, setelah ditalqin, ya Bu ya. Kenapa ditalqin telinga kanan? Jadi ini ngambil kisah Abu Thalib pada saat Abu Thalib sakaratul maut. Ya, ternyata di kiri telinganya beliau itu ada yang namanya syaitan menyerupai siapa? Pemuka kafir Quraisy. Sehingga Abu Thalib meninggal dalam kondisi kafir. Paman Nabi, sehingga ulama-ulama mengatakan kalau sakaratul maut telinga kiri ditutup. Jadi
Ya, jadi kalau meninggal itu biasanya mulainya dari kaki yang mulai dingin. Ya, jadi kalau udah dingin, kita udah harus siap-siap. Ya, terus kalau sudah dibaca Yasin, ditalqin, terus kedengaran bunyi-bunyi itu, bunyinya tuh kayak bunyi itu loh, kayak orang ngorok tuh ada yang begitu. Nah, kalau udah ngorok itu kita udah tahu. Nah, setelah ditalqin, pada saat udah melepas nyawanya itu pernah kita baca Yasin semua, suami bunga udah mentalqinkan, nafas si bapak langsung gitu kan, kata suami bunga udah meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Anaknya yang dokter nggak mau, ayo saya mau masih hidup. Tapi suami bunga udah bilang ini udah meninggal gitu. Karena dia itu ayahnya, kita nggak mungkin dong, karena dia dokter. Akhirnya kita panggil dokter pembanding. Ada dokter lain yang kita panggil, bapak-bapak diterima, dia udah meninggal, kata dokter yang pembanding. Karena mungkin rasa sayang sama ayah membuat dia melakukan ayahnya belum. Jadi setelah pasti di situ ya Bu, apa yang harus kita kerjakan? Pertama, setelah meninggal dunia kita tutup mata. Ada nggak orang meninggal matanya kebuka? Banyak. Nah, kalau matanya kebuka ditutup. Lah kalau nggak bisa ketutup, boleh pakai pemberat. Kalau di dulu biasa pakai logam, bukan mata hitam ya Bu. Itu sebagai pemberat. Pakai kapas juga nggak apa-apa, tapi ada pemberat supaya dia tutup. Kenapa? Karena orang dicabut nyawa itu searah ini mata. Jadi pas dia benar dia terbuka, bukan berarti dia sebelum khotimah, emang mata terbuka. Jadi pada saat itu ditutup, ada bacaannya? Enggak ada. Tutup aja matanya. Kalau nggak bisa pakai pemberat. Lah kalau pakai pemberat juga nggak bisa, nggak pernah tuh. Dibiarin aja, nggak usah dipaksa, tutup sama kapas aja supaya orang tidak takut. Nanti pas buka jalan-jalan kodok tutup lagi. Jadilah yang mengunjungi. Jadi karena dia supaya orang nggak takut, kita udah masak ditutup sama pemberat, nggak usah ditarik-tarik juga kelopak matanya, jangan. Ya udah pakai pemberat nggak bisa, biarin. Mungkin Allah pengennya begitu, sehingga ditutup dengan kapas supaya orang nggak takut. Setelah itu lemaskan otot-ototnya dengan apa? Boleh pakai minyak zaitun, boleh pakai minyak goreng. Ya, tapi minyak goreng yang baru, bukan bekas goreng ikan asin. Nanti mau ikan asin. Ya, jadi siapin di rumah tuh minyak zaitun gitu ya, minyak macam-macam ya. Nah itu supaya apa tubuh dilemesin, supaya nanti kalau mandi enggak keras, dia lembut. Pernah waktu bunga mandi jenazah kaki, ternyata sama anaknya itu penting banget kita yang ngerti harus belajar benar pipi dan nangis. Jadi orang tuanya ibunya meninggal malam, itu tangan ibunya nggak disedekahkan, jadi kayak baris. Terus nggak dikasih minyak. Pagi pas bunga mandi kalau capek udah, ya Allah, bunga harus melenturkan tulangnya untuk bersedekah. Jadi bunyinya krek 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 krek. Ya Allah, bunga minta maaf, bunga bilang kenapa?
pakai baju, pas lagi lentur badannya, pas baru meninggal dilepasin aja. Nanti ditutup dengan kain panjang, yang perempuan dipakai jilbab. Nanti kalau orang itu kan dia pakai jilbab bagian bawah udah nggak pakai baju, nggak apa-apa, ya udah sudah. Kenapa? Karena kalau udah dimandi, pas mandiin bajunya nggak dibuka, itu baju digunting. Ya, kecuali ini loh Bu, kecuali kalau jenazahnya itu, bentar ya, memang punya penyakit. Karena Bunga pernah mandi jenazah kena diabetes, itu betisnya busuk. Itu Bunga nggak lepas sih, jadi betisnya itu pun dikasih perban. Terus pas mau mandiin Bunga kasih plastik dulu. Di bokongnya tuh busuk karena dia terletak terus. Jadi pas udah dimandiin kan dia atasnya. Pas mau dibalikin, Bunga lihat dari ibu, Bunga ngomong sama yang bantu, jangan ditekan-tekan ya. Ada ibu yang semangatnya, tuk jatuh daging segede gini. Bunga bilang, bukan yang bilangin, gak kuat-kuat, kan susah ngambil daging lagi balikin. Karena kalau busuk itu susah. Nah yang betis itu Bunga gak buka. Selesai mandi, Bunga gunting tuh plastiknya. Bunga basahin dikit-dikit aja. Jadi barangnya itu cuma nggak disiram, dibasah-basahin ya. Terus Bunga ikat lagi dengan perban, nggak masalah, dan ditutup nafas. Jadi orang nengoknya nggak jijik, orang nengoknya juga nggak takut. Selesai mandi pakai pelan langsung perban sama nafas-nafasnya ditutup di kaki yang busuk. Baru sekali diangkat. Dulu pernah Bu di dada kebakaran, meninggal kebakaran. Itu lagi ibu-ibu saking semangatnya begini-begini jatuh ini berlepas dagingnya. Jadi kalau mandi jenazah kebakaran kena diabetes jangan terlalu pelan-pelan aja ya. Jadi tambahin pakaian. Terus lanjut lagi. Ini kondisi yang agak aneh-aneh Bunga sampaikan supaya Bunda harus siap kalau ada dulu. Bunga pernah mandi jenazah, maaf ya Bu, nggak berhenti, puhnya nggak selesai. Anaknya muntah-muntah sampai baunya begini. Pagi-pagi mandi jam 7 pagi, bau banget Bu, pakai semprotan apa tuh yang Stella tuh masih bau. Bunga karena biasa mandiin, bau sih, pusing juga kelihatan, tapi ya nggak boleh kita jijik ya, namanya mandi itu kan dapat pahala sebesar gunung Uhud. Sebesar gunung Uhud kalau mandi jenazah. Ibu sholatnya nggak segede itu kalau sholat. Dapat pahala segede. Jadi pas mandiin, neneknya mengerti, didudukin, jenazahnya dudukin dan dibantu biar keluar, gitu ya. Pas balik keluar lagi, bau banget. Akhirnya gimana tuh kalau maaf ya, pupnya nggak berhenti, darahnya nggak berhenti. Kalau orang tabrakan ini darah nggak bisa pakai nafas, pakai apa? Nabi mengajarkan pakai tanah liat. Tuh banyak lu dia nggak tahu. Tanah liat. Kemarin ada ibu pengajian meninggal di Jakarta. Jadi pada saat meninggal di Jakarta itu karena beliau kena sakit kanker paru-paru. Ini dibolongin dibor. Jadi udah dimandiin jenazah dari Jakarta, udah dikafanin, nyampe di bandara, dibawa ke rumah. Pas dibawa ke rumah, Bunga lihat itu kain kafan itu udah merah sedaun. Berarti ditutup dengan kapas, itu nggak mempan. Makanya nanti dilaku pakai tanah, kalau tanah dia nggak akan keluar lagi. Karena sholatnya habis zuhur, itu jam 11 Bunga udah bilang sama suaminya, ibu pengajian itu ya, Mas kayaknya Bunga harus ganti kain kafannya kesian, nanti berceceran di masjid darahnya. Jadi benar-benar banyak karena dibor, paru-parunya dibor. Akhirnya Rubia sana tuh karena nggak paham, mereka nggak mau. Kan udah ada kamu cuma 2 kali ganti. Bunga bilang Bu ini nanti jadi fitnah kesian jenazahnya. Dia nggak tahu Bunga kan Rubia udah nenek-nenek kan. Ya udah. Akhirnya pada saat
ganti kain kafan itu bersama teman-teman. Ternyata benar, bantalnya itu darah larut, di belakang itu darah semua. Coba kalau dibilangin, nah itulah bapak setia, karena sebenarnya bukan lalu ya, itu kan sebenarnya nggak bisa dihindari. Tapi kita bisa, kain kafan kita ada. Jadi mau langsung bunyi kain kafan langsung apa? Nggak bisa pakai tangan lagi bu, karena kondisi udah setengah 12 jenazah mau dibawa. Itu gerak cepat banget, masya Allah. Mungkin nggak sampai setengah jam ya. 15 menit itu ada yang bunyi kafan, ada yang pasangin kapas, langsung pindahkan, dibuka semua kain kafan yang perlu darah tadi, tidak jenazahnya, langsung ditutup semua lubang-lubang dengan kapas, langsung dipasangin lagi. Alhamdulillah, benar di masjid, ya Allah, jangan sampai berceceran darah. Alhamdulillah, sampai di bawah. Nah itu masuk bunga, kita jadi rubiah itu ngerti kalau seandainya ada lubang atau nggak bisa dihindari, itu harus ditutup dengan tanah. Iya. Ibu tahu nggak kenapa yang ibu yang tadi yang kayaknya berterus itu? Bunga mau ngisi ceramah di dinas pariwisata. Jam 7 selesai mandi ibu itu udah selesai semua. Karena bau kan. Baju bunga bukan yang pakai gamis biasa, karena mau rencana minta balik langsung ganti baju baru ngisi di dinas pariwisata. Pas mau keluar, bunga bilang, bapak ibu saya izin ya, bunga mau izin. Saya udah ceramah di dinas pariwisata, tidak bisa melatih. Terus jawabannya apa? Iya ustazah. Nah jadi diantarlah bunga ke pintu. Ada dari si mbak ibu yang tadi, ustazah kami minta maaf ya, tadi nyusahin ustazah. Oh gak apa-apa, itulah kakak saya ini suka memutuskan silaturahmi. Keluarga dimusuhin semua. Terus minta maaf ya ustazah, suka melawan suami. Jadi pas misi di dinas pariwisata bu, apa yang terjadi? Bunga bilang jangan pernah melawan suami. Kenapa? Susah melawan ini. Gak ceritain mana. Itu jadi pelajaran. Jadi suaminya itu soleh, baik, bukan berarti nggak boleh dia, tapi di satu sisi dia suka kasar sama suami, ngomongnya kasar. Gitu ya, jangan untuk silaturahmi dan susah dan gitu. Dah, kita praktek dulu. Siapa? Kalau ada kira ada yang nyangkut atau apa, pasti. Nah, kita baca Yasin, ini sunnah. Ya, baca Yasin sunnah pada saat sakaratul maut. Oke. Kemudian telinga kiri ditutup. Jadi nanti telinga kirinya ditutup, telinga kanan disalin. Jadi telinganya ditutup ya bu. Allah, gitu ya. Oke, jadi sunnahnya itu telinga kiri ditutup, telinga kanan lah yang ditalkin. Jadi bukan Allah enggak, ya. Nah, udah ya, kemudian udah meninggal. Apa yang dilakukan? Tutup mata. Ya, oke. Nah, sekarang lagi ya. Oke, olahraga mana tadi? Tidak, berarti kepalanya ke sini, kakinya ke sana. Ya. Jadi sekiranya hal ini kan kita ya. Nah ya, ini kurang-kurangnya lagi sekarang semua. Ya. Jadi pada saat sekarang tadi akan bersih-bersih ya bu. Oke, apa lagi saya? Kalau ibu dipotong kalau ada spiral, ada yang nyangkut atau apa ya pasti. Jadi ya. Nah, kita ini baca Yasin, ini sunnah. Ya, baca Yasin sunnah pada saat sakaratul maut. Oke. Kemudian telinga kiri ditutup. Nanti telinga kirinya ditutup, telinga kanan disalin. Jadi telinganya ditutup ya bu. Allah, gitu ya. Oke, jadi sunnah
sini diikat supaya nggak nyomplang. Ya, kalau nyomplang kan nanti kalau udah dingin tuh kan, nah udah akan repot. Jadi kalau gini, iya nanti bunyi keras. Hanya sebelah ada dia. Ini kayak bangunan. Ini semen. Bentar ya. Ini ikatnya ikat hidup ya, dan mati. Dia juga ikat, mulutnya juga ikat. Nah, dah. Belum pulang ini kata Abi. Ini kayak bangun ini mau pulang. Tadi pagi ada saksi, jadi ganti baju lagi, jadi langsung kesini. Karena jam 1 ya. Ibu sekalian, jika langit itu 7 lapis, 1 minggu 7 hari, okay. Kemudian dalamnya bumi juga 7 lapis, hidup kita juga 7 kali berpisah. Pertama, kita ada di dalam alam ruh, barunya itu dengan ruh siapa? Nabi Nabi. Nanti tunggu giliran dilahirkan berikut. Jadi semua kita itu di alam ruh dan barunya diciptakan. Setelah itu pindah ke alam rahim. Setelah ke alam rahim pindah lagi ke alam dunia. Setelah alam dunia, pos pertama masuk ke akhirat adalah alam kubur atau alam barzakh. Setelah itu yaumul pastilah di kainnya nanti dipotong aja lah jadi nah aja motong aja ya nggak ya nanti kita kasih ya. pas mandinya pas dia nya mau Kita ambil dibikin langsung ya untuk mengukur kayak kapan. Jadi nggak boleh mengukur jenazah kayak mengukur baju orang. Nanti mengukur jenazah. oh sobek ujung oh cabai kan ini ya Nah, Anda boleh berdiri. Lembaran pertama tadi berapa? nggak nampak dua temuan Ini ya. Masuk dalam baju. Enggak nampak. itu lah ada nampak lagi Ya, baju. mana baju tadi Dari sini, Bu. Sini kali 2, karena kan baju. Yang keempat Jilbab. kain sarung Dua juga. jilbab masih diukur. Oh iya. Sisa. Nah, sekarang nggak habis kan kaki kita nih tidak. Langsung potong. sampai pergelangan Jadi jenazah ditinggalin, kita potong selesai. Karena dia lebarnya kecil, berarti kita harus potong 2 potong 2 sampai ini ya batasnya teman-teman. Ayo, Mau nangis nak pulau ya, Pak? Belum. Belum pulang. Tidur. Dia malah tidur lah. nah sobek ya tarik Keras kok. terus 2 buah karena yang tadi itu tidak lebar kan harus 2 Oke, 2 kali ya yang ini. ya karenanya tidak lebarnya jadi 2 kali untuk lapis pertama ya Allah ya Allah
Ayo barisan itu tuh caknya lala lihat. Ketiga, baju. Baju. Oh, jadi inilah untuk baju. Yang pas kan kedua kan? Iya, yang ini yang badan itu. Ini kedua, seukuran badan. Oh ya kak ini. Kedua. Ukuran badan dulu. Kutunan rai. Nah ini nah. Dua kali dah. Ketiga ukuran apa tadi? Baju. Baju, ukuran baju. 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 Itu kain kan? Ini ustazah kami nih. Buat baju, cak mana buat baju tadi? Baju tengoklah. Oh, lipat dua, terus Tengahnya dibolong. Kain mana? Udah. Tengahnya dibolong kepala tuh. Nggak usah disebut nama, nggak usah. Sengaja aku mandikan mayat. Harbukanlah Allah. Bismillah. Bahasa Indonesia. Jangan sampai mandikan ya. gara-gara ini bacaan pertama namanya. Tadi nih. Jadi Bismillah ala millati Rasulillah, kemudian Niat. apa Bu? Niatnya nawaitu wasli itu mandi ya. Nawaitu wasli Jenazah ini karena Allah. Hazihil maiti Berdaya Bun. lillahi ta'ala. Ya Bun. Nah, kalau udah mandi junub tuh udah istinja ngapain Bu? Udah mandi. Wudhu dulu. Ibu mandi di junub gimana selama ini? Wudhu udah di sini ya. Wudhu. Apa dulu Bang? Uduk dulu. Ini tali dilepasin ya. Ya. Soalnya kan dibersihkan. Oke. Lepasin semua tali. Uduk, Oke, baru ini mandi. udah, ya. Habis mandi wudhu lagi. Tangan dulu ya. Iya tangan wudhu tangan. Wudhu tangan lagi Bu. Mulut dulu ya. Ya. Oke. Masukin air tuh. Baru kita. Boleh. Dimasukin. Kita kan belum bersihin. Oh, iya. Udah, terus ngapain lagi Bu? Muka. Hidung. Hidung dulu. Apa lagi Bu? Muka. Oke. Boleh 3 kali ya. Terus Ya. apa lagi? Ini. Sampai siku, tangan sampai siku dulu. Ayo. Terus? Ubun-ubun. Udah gitu apa lagi? Ubun-ubun. Kuping langsung dia. Mayat duluan. Udah, baru kaki ya. Ya. Kanannya kaki kiri. Udah. Baru mulai mandi pertama. Oh, mandi Kanannya pertama. teteh mana? Kanan ini. Ini. Ya. Kanan ya. Oke. Ya. Teteh. Lipatkan lagi. Nah. Kanan. Mandi pertama ya. 1. Oh, kanan dulu. 2. 3. Mandi pertama. Oke, Oh, pertama. 1, 2, 3 tengah. Ah. Siram bagian kanan. Belum. Kanan dulu. Mandi pertama ya. Bu. Ya. Nah, semua ada yang ini teteh ya. Oke. Siramnya sekali aja. Nyiramnya. Mandi pertama tadi. Iya. 3 kali. Iya, maksud aku seret sekali. Apa berulang-ulang boleh? 3 kali. Nggak ada hadis yang menyebutkan airnya nggak boleh putus. Itu masalah ya.